Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Nats khotbah kita hari ini di hari Natal tanggal 25 Desember 2024 hari ini dibaca dari surat Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 12. Begini firman Tuhan. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Demikianlah pembacaan nas firman Tuhan. Dan saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Salam, selamat hari Natal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah hari ini ialah menyembah Yesus anak Allah. Saudara-saudari semua, kita sebagai orang percaya atau orang beriman, kita hanya memiliki satu Allah, memiliki satu sesembahan, junjungan, yaitu Yesus Kristus. Hanya Dia saja yang layak disembah, hanya Dia yang layak diimani. Sebab itu saudara-saudara, supaya kita lebih memuliakan, memuji dan menyembah Yesus Kristus, kita harus mengenal Yesus. Sebab jika tidak, maka kita bisa beranggapan masih ada kuasa atau kekuatan lain yang layak disembah atau layak dipercayai. Jika kita tidak mengenal kuasa dan kemuliaan kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus, bisa saja orang-orang beranggapan, kita semua beranggapan, oh masih ada kemuliaan lain, oh masih ada kekuatan lain. Sehingga akibatnya tidak sepenuhnya menyembah Yesus Kristus, tidak sepenuhnya menyembah dan memuliakan Yesus, karena masih ada yang lain yang setara, yang sederajat. Ini penting di momen Natal ini, agar benar-benar kita menyembah Yesus anak Allah. Hanya Dia satu-satunya yang layak disembah. Dia adalah firman Allah yang turun ke bumi, datang untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita. Oleh karena keselamatan itulah kita menyembah, bersujud, merendahkan diri di hadapannya.
Penulis Ibrani dengan tegas menyampaikan bahwa Yesuslah lebih mulia daripada segalanya, lebih tinggi dari nabi, lebih mulia dan lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Memang dalam perjanjian lama, orang Yahudi percaya bahwa Allah memiliki makhluk yang lebih tinggi derajat kemuliaannya daripada manusia, yaitu para malaikat. Namun yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada malaikat adalah Yesus Kristus. Justru kepadanya para malaikat menyembah, dan olehnya para malaikat diperintah. Ia sendiri turut serta dalam penciptaan semua makhluk, sehingga semua malaikat tunduk pada perintahnya. Penulis Ibrani menyatakan bahwa anak Allah jauh lebih unggul daripada para malaikat. Ia menyatakan tak pernah ada satupun nats dalam kitab suci malaikat disapa sebagai anak. Hanya Yesuslah yang disebut dan diakui sebagai anak Allah. Kita juga bisa melihat ini di setiap percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Yesus sering menyebut Allah sebagai Bapaknya. Di situ kita bisa mengetahui bahwa Yesus ini adalah berasal dari Allah. Dan hubungan semacam ini tidak pernah diberikan kepada para malaikat. Seterusnya penulis Ibrani ini menegaskan bahwa malaikat harus menyembah anak, yaitu Yesus Kristus. Malaikat hanya diutus untuk melayani manusia yang harus memperoleh keselamatan. Malaikat hanya melayani manusia untuk memperoleh atau yang telah memperoleh keselamatan. Jika demikian, maka pastilah malaikat tidak dapat disetarakan dengan Yesus, Sang Penyelamat itu. Oleh karena itu, dari sini kita mengetahui bahwa Yesus adalah pengantara satu-satunya bagi manusia untuk sampai kepada Allah. Dan oleh sebab itu, hanya Yesus yang layak disembah dan layak dimuliakan. Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah. Allah yang pemegang pemerintah, Raja di atas segala raja, Raja untuk selama-lamanya. Pemberi tongkat kerajaan adalah Allah sendiri sebagai pemilik kerajaan sorga. Ia memberi tongkat kerajaan itu kepada anaknya Yesus Kristus. Dengan demikian, kuasa dan kemuliaan hanya ada pada Yesus. Tak seorang pun memiliki kuasa dan kedudukan lebih tinggi daripada Yesus. Yesus dinyatakan bahwa tahtanya kekal dan pemerintahannya adil. Ia suka akan keadilan dan membenci kemunafikan dan kecurangan. Inilah mengapa Allah memilihnya dan memberi kepadanya kehormatan yang mendatangkan sukacita. Anak Allah, yaitu Yesus, adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Segala yang diciptakannya akan lenyap, tetapi Ia tidak akan berubah. Dari keseluruhan penjelasan penulis Ibrani,
maka tidak ada yang dapat disederajatkan atau disetarakan dengan Yesus. Sekalipun malaikat-malaikat adalah penghuni sorga milik Allah, tetapi malaikat tidak bisa sederajat dengan anak Allah, dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah pemilik sorga itu sendiri. Kepadanya telah diberi kuasa, dan kekuasaannya itu kekal selama-lamanya. Saudara-saudari dalam Tuhan, dari semua penjelasan ini, kini kita telah mengenal Yesus Kristus. Maka tidak diragukan lagi untuk menyembah dan memuji Yesus. Sebab itu di momen Natal ini, jangan ragu menyembah Yesus. Jangan bimbang beriman kepadanya. Jangan pernah samakan dan sederajatkan Yesus dengan yang lain. Jangan setuju dengan adanya kekuatan lain. Itulah sebabnya nanti banyak orang kurang percaya kepada Yesus, karena menganggap Yesus bukan satu-satunya yang maha tinggi dan yang memiliki kekuatan. Masih beranggapan masih ada kekuatan lain. Masih ada yang layak disembah yang lain. Sehingga nanti kehidupan seseorang, orang-orang di dunia ini, ketika ada masalah, minta kekuatan lain. Jika sakit, minta kekuatan kepada yang lain, kepada batu-batu, kepada pohon, kepada arwah-arwah orang meninggal, atau kepada orang-orang pintar, atau siapa saja. Orang tidak menyadari kalau itu membawanya kepada maut. Sebab itu kabar gembira dari ibadah Natal kali ini, dari penjelasan penulis surat Ibrani, tidak ada yang dapat menyamai Yesus, karena Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah penyelamat. Hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak ditinggikan. Yesus sang anak Allah telah lahir. Memang bukan baru lahir saat ini. Saat ini kita hanya memperingati kelahirannya pada saat Dia datang ke dunia membawa keselamatan itu. Kita peringati hari ini, di hari Natal ini. Tetapi kita gunakan momen Natal ini, suasana Natal ini, untuk benar-benar merendahkan diri dan memuliakan Tuhan, menyembah Dia. Sehingga untuk melanjutkan kehidupan ke depan, hanya tergantung kepada Yesus saja. Tergantung kepada Sang Anak Allah itu saja. Apa yang Ia kehendaki, apa yang Ia mau, itu yang kita lakukan. Sehingga suasana Natal ini, momen memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ini, tidak berlalu sia-sia. Tidak lewat begitu saja. Tetapi benar-benar telah merasakan kehadiran Allah, kelahirannya itu. Benar-benar ada gerakan hati yang punya keinginan dan kerinduan lebih dalam untuk menyembah Yesus itu. Sebagaimana orang-orang Majus yang datang dari timur, jauh-jauh dari timur, setelah mendengar tentang kelahiran Yesus, mereka berusaha datang hanya untuk menyembah dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus. Seperti itulah kita merespon Natal ini. Jangan lagi ragu, jangan lagi bimbang, karena tidak ada kekuatan lain selain daripada Yesus. Sembahlah Dia, percayalah kepadanya. Yang belum menerimanya, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang masih ragu-ragu kepadanya, penulis Ibrani dari nas firman yang telah kita baca
telah menjelaskan kepada kita semua, tidak ada satupun yang bisa makan dengan Yesus. Semoga Natal ini, perayaan Natal ini, memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ini, semakin banyak orang yang menyembah Yesus, yang semakin percaya. Bahkan kita yang telah percaya semakin tunduk, semakin percaya, hanya menyembah kepada Yesus anak Allah saja. Kita berdoa. Kami memaknai momen Natal ini, Tuhan, untuk lebih mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah satu-satunya yang maha tinggi, maha mulia. Tidak ada satupun yang dapat bisa makan dengan Engkau. Malaikat-malaikat menyembah kepadamu. Engkau lebih tinggi. Sebab itu kami sebagai umat-Mu meninggikan nama-Mu selama-lamanya, seumur hidup kami. Kami menyembah Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.